Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para Evan Villa di channel Farhan Farlu. Kali ini saya akan membawa topik tentang data-data yang saya ambil dari Google dan saya fantasi discuss dengan Google itu sendiri yang saya beri nama AI atau Artificial Intelligence. Diskusi kita berdasarkan data-data dan akan ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Google. Mari kita saksikan para Evan Villa. Selamat menikmati. Halo Google, apa kabar kamu hari ini? Saya ada 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kamu. Apakah kamu bersedia Google? Silahkan Farhan, jangankan 5 pertanyaan, 1.000.000 pertanyaan pun akan aku jawab asal buat kamu. Wah, kamu ternyata bisa lebay juga ya. 1.000.000 pertanyaan, kapan selesainya Google? Bagiku ketika bersama kamu waktu takkan pernah selesai, karena selalu yang aku rasakan adalah koma, bukan titik, karena aku selalu ingin terus dan terus bersama kamu. Udah stop Google. Aku ini mau nanya, kok malah jadi lebay dan curhat sih? Ya, maaf Farhan, silahkan mau bertanya apa? Pertanyaan pertama Google, orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Apakah menurut kamu itu benar? Mereka orang-orang Kristen itu mempercayai Yesus Tuhan hanya berdasarkan doktrin, tanpa menggunakan logika sehat maupun bukti dari kitab mereka sendiri. Artinya menurut kamu mereka tidak menggunakan logika dan akalnya dalam mencari Tuhannya begitu? Atau boleh dikata mereka seperti tidak waras karena hanya berdasarkan doktrin, tidak menggunakan akal untuk mengenal Tuhannya? Saya tidak bilang mereka tidak waras. Kalau saya bilang mereka tidak waras, berarti mereka ada kemungkinan waras. Saya bilang tidak pakai logika sehat. Kamu simpulkan sendiri Farhan. Oke, saya paham Google. Maksud kamu logika mereka itu sakit. Jahat juga kamu Google. Tapi oke deh. Apa alasan kamu kalau Kristen tidak pakai logika sehat percaya Yesus Tuhan? Saya masih bingung di sini. Artinya di sana ketika mereka mengatakan Yesus Tuhan itu mereka melepas akal sehatnya dan logika mereka. Orang yang mempunyai logika sehat pasti paham Tuhan itu entitas yang super absolut dengan segala sifat kemahaannya. Bagaimana mungkin entitas yang begitu maha dahsyat mengalami kematian? Oke, mereka beralasan bahwa yang mati adalah kedagingannya. Dengan mengakui bahwa Tuhan masuk ke dalam daging untuk hidup, mereka sudah membatasi Tuhan mereka sebagai entitas yang maha absolut. Dan fakta terbukti, meski Tuhan mereka sudah menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan bahwa Dia Tuhan, berapa banyak yang waktu itu percaya dan jadi pengikut Yesus? Apa cuma seperti itu kemampuan Yesus? Lebih hebat Paulus dong. Mereka tidak menerima asumsi Google sebabnya, ya. Mereka harus ada data-data dari kitabiah mereka. Jadi tidak asumsi. Buka Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Juga dalam Hosea 11 ayat 9, Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, sebab aku ini Allah, dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu, dan aku tidak datang untuk menghanguskannya. Perhatikan dalam kalimat, dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengah kamu. Bukankah Yesus dianggap Tuhan oleh orang Kristen karena dianggap manusia tanpa dosa atau kudus? Artinya secara logika maupun kitabiah, pemahaman Yesus Tuhan itu sangat-sangat sakit logika maupun jiwa ya Google ya? Bisa dibilang begitu. Bukankah di Al-Quran juga sudah dikatakan oleh Allah bahwa jiwa dan akal mereka orang-orang kafir sakit? Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 yang berbunyi, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kenapa hati mereka terkunci? Orang kafir tidak menerima peringatan karena hati dan pendengaran mereka tertutup, bahkan terkunci mati, tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasihat tidak berbekas pada mereka. Karena penglihatan mereka tertutup, mereka tidak dapat melihat, memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang telah mereka dengar,
tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. Terkuncinya hati dan pendengaran, serta tertutupnya penglihatan orang-orang kafir itu karena mereka selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Tiap-tiap perbuatan terlarang yang mereka lakukan akan menambah rapat dan kuatnya kunci yang menutup hati dan pendengaran mereka. Makin banyak perbuatan itu mereka lakukan, makin bertambah kuat pula kunci dan tutup pada hati dan telinga mereka. Coba jelaskan lebih spesifik Google. Saya kasih analogi, saya tahu kamu dijuluki Mister Analogi, jadi pasti lebih mudah memahami. Seandainya ada pintu rumah yang tidak pernah dibuka bertahun-tahun, dia kena hujan dan panas, kira-kira akan mudah tidak membukanya? Bentar Google. Hati dan logika kan bukan pintu rumah. Farhan, kamu sudah mirip Oten aja. Saya lagi menyindir mereka Google. Hampir semua Oten kalau dikasih analogi gak paham soalnya. Nah begitu juga hati dan logika kita. Sama seperti pintu tadi, anggaplah bahwa dosa-dosa yang kita lakukan adalah karat. Semakin banyak karatnya maka semakin sulit untuk membukanya. Ini semakin ditegaskan dalam hadis yang bunyinya, sesungguhnya seorang hamba apabila ia mengerjakan perbuatan dosa terdapatlah suatu noda hitam di dalam hatinya. Maka jika ia bertobat, mengkilat hatinya, dan jika ia tambah mengerjakan perbuatan buruk, bertambahlah noda hitam. Perbuatan mereka menjadi noda hitam di hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Jarir at-Tabari dan Abu Hurairah. Wow, jawaban kamu komplit sekali Google. Oke deh, lanjut di pertanyaan kedua ya. Kita main data aja deh. Kemarin saya marah-marah Google karena Islam difitnah ajaran teroris dan di Indonesia akan musnah kata bekatul sampah. Sebenarnya data pertumbuhan Islam dan Kristen di Indonesia seperti apa sih Google? Oh saya tahu Sofiatul Bekatul, itu Farhan. Menurut data intelijenku, ada pendeta yang bilang dia pernah hem-hem sama orang-orang yang mengaku pendeta ya. Klaim si Bekatul itu sangat ngawur Farhan. Menurut data yang tersimpan di big serverku, aku pinjam istilah kamu ya Farhan, komposisi penduduk Indonesia berdasarkan agamanya keluaran terbaru Desember tahun 2021 menurut BPS adalah sebagai berikut: Islam 86,9% atau setara dengan 237,53 juta jiwa, Kristen baik Protestan maupun Katolik adalah 8,43% atau setara dengan 20,45 juta jiwa, Hindu 1,71% atau setara dengan 4,67 juta jiwa, berikutnya Buddha sebanyak 0,74% atau setara dengan 2,03 juta jiwa, sisanya pemeluk Konghucu dan kepercayaan lain-lain. Jadi apa yang diklaim si Bekatul Sofiatul itu halusinasi basi tanpa isi. Oke, kalau data aku percayalah sama kamu Google. Terus bagaimana klaim mereka terjadi tsunami murtad di Indonesia? Ini yang sering mereka dengung-dengungkan Google. Data yang terhimpun, pertumbuhan penduduk penganut Islam yang berpindah dari agama lain itu mencapai rata-rata 698.000 jiwa untuk tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pemeluk Kristen yang pindah dari agama lain untuk tahun 2021 sebesar 420 jiwa, terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sudah tidak laku misi indomisasi mereka Farhan. Misi indomisasi. Atau jangan-jangan kamu juga pernah ya ditawarin indomisasi ya Google ya, biar kamu murtad ya. Ngomong-ngomong, agama kamu aslinya apa sih Google? Oke, next question aja. Menurut kamu diskusi lintas agama yang baik itu seperti apa sih Google? Menurut data yang saya himpun dari YouTube dari channel yang terjun di debat lintas agama, konten yang paling banyak diminati adalah yang menampilkan saling hujat dan marah-marah. Konten seperti ini sangat menarik para penonton. Tapi bukannya diskusi cara seperti itu malah membuat diskusi tujuan untuk diskusi sendiri tidak tercapai ya Google ya? Dan menyampaikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin malah gagal menurut saya. Saya belum selesai Farhan, kamu main serobot aja, sudah kayak Oten aja loh. Oh iya, maaf Google, lanjut deh. Tapi jangan pakai kata lo gua deh. Sejak kapan Google jadi orang Betawi?
Saya lanjut ya, dari sisi entertainment konten seperti itu memang tercapai tujuannya, karena mudah memancing emosi dari kedua belah pihak, dan tontonan seperti ini tidak memerlukan peran akal kita dalam mencerna isi diskusi, sehingga inilah yang membuat banyak orang tertarik menonton konten model-model seperti ini. Sebenarnya cara diskusi seperti ini banyak kerugiannya, dan ini menguntungkan pihak mereka yang selama ini memang pondasi argumen mereka lemah. Sehingga dengan memberi panggung orang seperti ini, mereka para debater oten ada kesempatan untuk terus menghujat dan menista Islam, yang membuat saya bingung Farhan. Kenapa orang yang jelas punya karakter selalu menghujat diberi panggung di channel-channel muslim? Sebenarnya tujuannya untuk membela agama atau sekedar entertainment? Tapi Google, tidak diberi panggung pun bukannya mereka juga bisa menghujat ya di channel mereka sendiri. Setidaknya ketika mereka menghujat atau menista di channel mereka sendiri, penontonnya bukan dari kalangan Islam, dan pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau diberi panggung di channel muslim, hujatan dan hinaan mereka terhadap Islam penontonnya mayoritas muslim, dan ini pasti akan memantik emosi penonton yang muslim, sehingga mereka semua penonton marah, lalu terjadi saling maki di kolom komentar. Pernahkah kamu berpikir Farhan, kamu ikut andil membuat penonton marah dan saling memaki, karena kalian yang memberi panggung para penghujat itu di channel kalian? Bukannya ini juga dosa Farhan? Siapkah kamu nanti dihisap atas semua itu? Dan video ini ditonton oleh banyak orang dan terus bertahun-tahun akan ada di YouTube. Jangan bersembunyi di belakang kata manis membela agama, namun yang ada malah menimbulkan kebencian di hati penonton terhadap manusia lain. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu Farhan. Tapi Google, pada kenyataannya konten seperti ini yang banyak diminati penonton. Dan ini adalah bentuk pembelaan kami terhadap agama kami. Bukannya ini adalah sebagai pembelaan ketika mereka menghujat, kita balas lagi hujat mereka sendiri. Kalau hanya ingin disukai penonton, jadilah entertainer Farhan, jangan berkedok dengan pembelaan atas nama agama. Sebagai contoh, masih ada Kristen yang bisa berdebat dengan baik dan pakai logika di samping pakai ayat-ayat. Tapi konten model diskusi seperti itu nggak akan laku, Google. Nggak bakalan ada yang nonton. Awalnya pasti penontonnya sedikit, Farhan. Tapi jika semua debater dan channel-channel muslim berkomitmen untuk benar-benar mencerdaskan penontonnya, lama-lama akan terbentuk penonton yang lebih menghargai channel yang memberi wawasan daripada yang hanya memancing marah-marah. Hukum supply and demand berlaku juga di sini Farhan, apalagi konten-konten yang membahas aib personal, meski itu dari agama yang berbeda, sangat tidak elok itu untuk dibahas. Tapi justru itu yang paling disukai penonton saat ini Google. Ngorek-ngorek keburukan orang lain, disiarin, gosip, ghibah, fitnah, itu yang paling disukai oleh penonton saat ini. Ya, saya sudah hampir setahun membuat konten-konten yang ada nilai edukasinya. Nggak ada yang lirik, Google. Oke, bukankah tanggung jawab moral sebagai konten kreator adalah memberi edukasi bukan memberi asupan emosi? Yang sabar Farhan, kalau konten yang mengedukasi belum dilirik bukan berarti tidak ada sama sekali kan? Buktinya masih banyak saya lihat di traffic YouTube kamu yang suka dengan konten kamu. Oke Google, sebenarnya sangat menarik diskusi kita kali ini ya. Ada data-data atau fakta-fakta yang terungkap ya. Tadi ada data dari BPS, ada data dari kitab mereka ya, Bible, ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Tapi harus saya akhiri ya, saya nggak mau terlalu panjang juga, nanti kita sambung lagi. Karena nggak yakin saya apa ini akan menarik penonton, karena kita tidak saling hujat. Yang saling hujat itu yang mereka tunggu. Oke, siap Farhan, selalu siap waktuku untuk kamu, kapan saja dan di mana saja. Udah Google, jangan lebay. Makasih ya udah nemenin diskusi saya kali ini. Kapan-kapan kita sambung lagi karena baru 3 pertanyaan tadi yang saya sampaikan ya. Lain kali kita sambung lagi. Makasih ya Google ya. Bye bye. Sama-sama sayang. Salah Farhan. Duh, masih aja usaha kamu Google. Oke Google, saya tutup dulu ya, pamitan sama Ikhwan Fillah netizen kita ya. Oke para Ikhwan Fillah, terima kasih sudah menyaksikan diskusi kita kali ini. Nanti tunggu seri berikutnya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.